Sayanya udah nggak ngasih jajan Budok, tapi neneknya kalau ketemu cucu kasih jajan, katanya buat bahagiain cucu. Assalamualaikum Mang Azin semua. Ini keluhan yang paling banyak dikeluhkan oleh netizen. Di rumah makan udah clean, sampai rumah neneknya ambiar. Dengan alasan pengen bahagiain cucu, dibelikan segala jajan kemasan dan es krim, lalu akhirnya balik ke rumah ada PR, batuk pilek panas kalau nggak diare atau gangguan pencernaan. Nah, yang pertama perlu kita kasih pengertian saat edukasi makanan sehat adalah suami dan anak-anak. Karena suami dan anak-anak adalah area ring 1 ya dalam pertahanan kesehatan keluarga. Setelah mereka mengerti, lanjut ke area ring 2, yaitu orang tua dan mertua serta kakak adik kita. Nah, edukasi ring 2 ini memang harus hati-hati karena mungkin nggak sependapat ya. Namun yang terpenting adalah proteksi untuk anak-anak kita. Jadi saya selalu katakan ke kakak, adik, dan ortu kalau misalnya anak saya di sana tanpa saya gitu ya, Pak, Bu, Kak, Dek, anak saya memang nggak makan terigu dan kemasan gih. Jadi ini saya udah bekelin rantang isi makanan dan cemilan dia ya. Nah, selanjutnya saat berkunjung ke rumah ortu atau kakak adik, saya selalu bekal makanan sehat dan cemilan bebas terigu yang resep-resepnya saya rutin buka kelasnya di kelas cooking baking sehat bebas terigu Ikari Group. Jadi apa yang mau dicemil oleh anak saya udah bawain. Terkadang nenek-neneknya tuh nggak sepakat dengan teori kita, maka dengan lemah lembut kita kasih pengertian ya Mak. Kalau perlu libatkan suami untuk ngomong agar lebih mantep lagi bahwa pemberian makanan sehat ini adalah bagian dari parenting kita agar cucu-cucu beliau tumbuh dan berkembang dengan optimal. Tubuh anak tuh nggak bisa menunggu Mak, dia akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita berikan, termasuk nutrisi ini. Pemberian makanan minuman kemasan ultra proses tinggi gula walau hanya sesekali pasti berdampak. Akan ada perubahan metabolisme, gangguan, bahkan peradangan pencernaan, hormonal, dan juga masalah gangguan imunitas yang bikin anak mudah sakit Mak. Saat akhirnya sudah sakit dan radang, setelah pemberian makanan kemasan ini, kita harus memulai lagi protokol-protokol gangguan peradangan seperti yang saya sampaikan di kelas-kelas basic kesehatan yang sedang buka pendaftarannya sekarang di Ikari Group. Tentu saat gangguan peradangan muncul, nutrisi terfokus ke healing peradangannya. Padahal kalau nggak radang, nutrisi tadi bisa terfokus untuk tumbuh kembang tubuh anak secara optimal Mak. Jadi sayang-sayang kan kalau radang bolak-balik, akhirnya tumbuh kembangnya itu harus saingan dengan peradangannya. Jika sesuai fitrahnya, harusnya anak tidak mudah sakit Mak, karena fitrah penciptaan kita itu seimbang sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran surah Al-Infitor ayat 7 dan 8, bahwa kita sudah diciptakan dengan susunan tubuh yang seimbang. Ikhtiar kita adalah support penuh semua kebutuhan anak-anak agar ruhiyah atau psikisnya dan jasadiah atau fisiknya bisa tumbuh kembang secara optimal. Selalu berdoa moga Allah jaga selalu anak-anak kita dari segala mara bahaya ya, dan Allah lembutkan hati orang tua kita untuk menerima apa yang kita sampaikan. Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu Mama Zen semua.